Badung resmikan Teaching Factory air minum dalam kemasan. Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi meresmikan Teaching Factory air minum dalam kemasan. Ini adalah wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan industri. Fasilitas ini akan dioperasikan oleh PT ITS Badung Hebat, anak perusahaan PT ITS Technoscience yang bekerja sama dengan PT Badung Hebat Jaya, anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Teaching Factory ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran berbasis industri dengan menyediakan lingkungan produksi nyata bagi mahasiswa dan tenaga ahli. Tidak hanya sebagai sarana pendidikan, fasilitas ini juga dirancang untuk mendukung pengembangan industri air minum dalam kemasan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Badung. Rektor ITS Prof. Bambang Pramudjati bahwa Teaching Factory ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara ITS dengan dunia usaha dan industri. Dukungan dari pemerintah agar bisa masuk ke pasar adalah PT Badung Hebat dan bisa menjaga kualitas dari produknya dan juga dari sisi harga harus bisa bersaing dengan pasaran. Kalau harganya relatif tinggi dan sebagainya tentunya sulit. Ini yang kita jaga seperti disampaikan oleh Pak Wakil bahwa efisiensi harus kita jaga sehingga harga kita jaga, kualitas bisa kita jamin. Terkait plastik tadi kita sebenarnya fokusnya nanti akan ke galon dan kaca, tapi untuk yang tadi masyarakat kecil harus betul-betul itu memang ini tujuannya untuk go green ya, berarti go green itu harus dijaga. Oleh karena itu kita menyiapkan semuanya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Siap, Pak. Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin meningkat produktivitas dari produksi kita, produk kita air minum dalam kemasan tersebut dari sini, tentu pemerintah akan ada di dalam itu. Karena fungsi pemerintah kan satu, fasilitator, moderator, dan regulator. Peran ini akan kami lakukan. Sehingga demikian bahwa untuk membuka ruang-ruang pasar, tentu ada kewajiban pemerintah. Agar ini memiliki satu kekuatan hukum, peredarannya tentu juga harus ada. Kita juga harus kemudian kita akan mengkomunikasikan dengan pihak, tentu peran pemerintah di situ memediasi. Peran-peran itu saya lakukan, saya demikian bahwa usaha kita ini yang merupakan cucu perusahaan dari PDAM kita, Mangutama kita ini tentu nanti akan bisa lebih produktif dan itu bisa memberikan keuntungan buat perusahaan, dan ini juga bisa kita lakukan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah. Karena pemerintah itu tidak hanya dia menjalankan tugas-tugas demokratis saja. Pemerintah sekarang itu tidak hanya melaksanakan tugas presiden saja, tidak hanya melaksanakan tugas partisipasinya untuk masyarakat saja, tapi pemerintah harus bisa juga untuk berpikiran dan berkiprah secara independen yang sebabnya berwirausaha pemerintah sendiri, sehingga pemerintah itu salah satu tugasnya adalah bagaimana bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah yang bisa dikembangkan. Nah, kita memiliki potensi sumber air baku yang tepatnya di sini, di Desa Taman ini. Maka kita tahu ini, ya kita kaitkan juga dengan kebutuhan air di Badung ini, kebutuhan khusus air minum yang tinggi, apalagi kita daerah pariwisata. Maka ya, di sini kejadian kita di Kota Badung untuk mengambil menangkap hal ini. Sehingga demikian bahwa kami pemerintah Kota Badung ini itu prinsip entrepreneur itu juga melaksanakan. Satu lagi Pak Wakil terkait dengan kebijakan Pemkot
mewajibkan penggunaan tumbler akan bikin akan kendala ke depannya? Oh, ini tidak, tentu kita akan selalu patuh pada aturan. Ya, itu kita tidak melakukan tumbler itu kita sekat. Kalau itu nanti kita kalau hal kemasan yang menggunakan plastik itu tentu akan sangat minimal. Minimalnya di mana cara minimal untuk kebutuhan yang sifatnya kemasyarakatan skala kecil. Sedang kegiatan yang skala menengah dan besar di pemerintahan, di instansi, usaha itu nanti kita tidak menggunakan yang plastik lagi, tapi kita menggunakan botol dan juga nanti untuk untuk galon itu sendiri. Dari segi biaya produksi memang lebih mahal dan kemungkinan tidak bisa bersaing dengan produk lain, Pak. Ini sudah kita hitung semuanya. Ya, karena maka saya katakan bahwa teknologi yang kita pergunakan adalah sudah membuat tiga hal. Pertama adalah teknologi sudah modal teknologi tinggi, kedua ramah lingkungan, yang ketiga efisiensinya. Sehingga kan kalaupun teknologi tinggi tapi itu tidak ramah lingkungan, tentu kita tidak adopt teknologi. I Ketut Gunarta selaku Direktur dan Wakil Pemegang Saham PT ITS Technoscience di PT ITS Badung Hebat, menambahkan bahwa fasilitas ini juga akan menjadi pusat riset dan inovasi bagi Civitas Akademika ITS maupun perguruan tinggi lainnya di Bali dan sekitarnya.